Tren sahur full protein sedang viral di media sosial. Banyak warganet menyarankan konsumsi lauk tinggi protein tanpa nasi agar kenyangnya lebih lama dan berat badan terjaga selama puasa. Tetapi pola makan seperti itu tanpa keseimbangan zat gizi juga dinilai berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan jika tidak dipahami secara benar. Bagaimana kata ahli gizi atau bahkan kata narasumber kami di pagi hari ini terkait dengan viral tren sahur full protein, apa resikonya? Kami telah tersambung bersama dengan dosen program studi sarjana gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ, Ine Indra Aryani. Wawancara Pro 3. Bu Ine, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Iya, terkait dengan viral tren sahur full protein, ini apa risikonya yang ini menjadi tema kita. Tapi di awal, benar nggak sih Bu, protein itu bisa membuat kita kenyang lebih lama, terutama pada saat kita berpuasa ini? Ya, baik Mas, saya mungkin mengawali dulu. Ya, jadi untuk makan sahur itu kan memang merupakan satu-satunya ya sumber energi kita untuk menjalankan puasa seharian penuh gitu ya, kurang lebih 14 jam. Nah, tentunya komposisi zat gizi makanan yang dikonsumsi ini juga kurang lebih harus sama dengan makanan utama saat berbuka puasa. Nah, bedanya saat sahur kita memang membutuhkan makanan yang bisa membantu memberi rasa kenyang yang lebih lama gitu ya. Nah, belakangan ini tadi ada viral atau tren gitu ya, sahur full protein. Nah, ya contohnya yang dimaksud itu adalah seperti pola makan sahur yang didominasi oleh makanan sumber protein ya, seperti telur dalam jumlah banyak gitu ya, 4-6 butir, kemudian ada ayam, daging, ikan gitu ya, Greek yogurt, protein shake gitu ya, dan bahkan tanpa nasi sama sekali gitu ya, sehingga tanpa karbohidrat begitu ya Bu Ine ya? Iya, karbohidratnya itu dikurangi secara drastis, bahkan dihilangkan gitu ya. Nah, tadi tujuannya adalah membuat rasa kenyang lebih lama, karena memang protein ini lebih lambat dicernanya gitu ya, dibandingkan dengan karbohidrat sederhana, sehingga ini yang membuat tadi rasa kenyang lebih lama, sehingga pengosongan lambung itu juga memang lebih lama gitu. Nah, jadi dengan adanya sahur full protein ini tadi tidak cepat lapar gitu ya, energi lebih stabil, tidak lemas saat puasa. Tetapi sahur yang full protein ini apakah betul-betul ideal gitu ya? Kalau kita melihat dari prinsip dasar gizi seimbang gitu ya. Jadi yang penting itu adalah konsep dasar gizi seimbang gitu ya, konsep gizi seimbang dalam menu keseharian kita, baik saat puasa maupun tidak puasa gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan ada kondisi puasa ini tadi beranggapan lebih mengenyangkan gitu ya ketika mengonsumsi protein ya secara berlebihan. Nah, akan tetapi ya memang kalau saya sampaikan dulu, memang protein ini memiliki beberapa keunggulan gitu ya, atau kelebihan tadi, memperlambat pengosongan lambung gitu ya, sehingga lebih mengenyangkan gitu ya, lebih tidak cepat lapar. Kemudian protein ini juga menjaga massa otot saat puasa gitu ya, terutama ya bagi yang rutin olahraga. Nah, selain itu juga menstabilkan gula darah. Nah, ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah itu cepat gitu ya, seperti karbohidrat sederhana. Baik. Apa resikonya ketika tubuh kita atau kita mengkonsumsi protein yang begitu banyaknya tanpa ada karbohidratnya sama sekali, atau bahkan dikurangi lah Bu? Ya, jadi begini Mas, ketika protein tadi gitu ya harus mendominasi dalam konsumsi pangan kita sehari-hari gitu ya, secara berlebihan atau secara ekstrim, nah tentu beresiko gitu ya. Ditambah tadi dalam artian kalau kita full protein hingga rendah karbohidrat, bahkan tadi dihilangkan karbohidratnya begitu ya, ada beberapa resiko yang akan yang kita rasakan gitu ya. Nah, diantaranya cepat lemas di siang hari gitu ya. Nah, karena tubuh kita ini secara alami memang menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama yang diperoleh dari karbohidrat gitu ya. Nah,
jika karbohidrat ini terlalu rendah, nah tubuh ini harus memecah lemak atau protein sebagai energi yang prosesnya memang lebih lambat gitu ya. Sehingga ketika karbohidratnya rendah atau bahkan tadi sama sekali tidak ada karbohidrat, kita merasa lebih Baik. mudah lelah. Ya. Karena tadi karbohidrat juga dibutuhkan sebagai sumber glukosa ya Mengganti untuk sebagai energi berarti Bu otak. ya. Ya, untuk energi, sumber energi dan juga glukosa, Ya. memberikan glukosa energi ke otak gitu ya, dan juga Baik. sel darah merah gitu, Ya. sehingga konsentrasi bisa berkurang. Kemudian dehidrasi bisa terjadi lebih cepat gitu ya, karena tadi metabolisme protein ini menghasilkan urea yang harus dikeluarkan melalui ginjal. Nah, semakin tinggi protein, semakin tinggi kebutuhan cairan. Sementara pada saat kita puasa gitu ya, tanpa minum selama kurang lebih 14 jam, Ya. nah ini bisa meningkatkan risiko tadi haus yang berlebihan gitu ya. Kemudian tadi pusing, sakit kepala, Ke gitu ya, ginjal dan sendiri bisa. apakah terbebani itu Bu? Saya pernah baca itu kelebihan Apa? protein itu akan memberikan beban terhadap kerja ginjal. Bagaimana nih Oh, penjelasannya Bu? iya. Ya, tadi kalau ketika kita dehidrasi lebih cepat ya tadi ditandakan dengan urin yang lebih pekat gitu ya. Nah, kemudian untuk konsumsi yang tinggi protein ini bagi orang-orang tertentu gitu ya yang memang mempunyai riwayat gangguan ginjal gitu ya, kemudian mengalami penyakit metabolik ya seperti diabetes, hipertensi, ini dapat memperberat kerja ginjal gitu ya. Nah, kalau orang yang sehat itu kan ginjalnya umumnya mampu mengatasi protein yang tinggi gitu ya. Tetapi ketika pada orang-orang tertentu yang memang mengalami riwayat gangguan ginjal, Ya. ini kalau tinggi protein bisa memperberat kerja ginjal. Baik. Berapa sih Bu kebutuhan protein yang ideal ketika kita sahur menurut rekomendasi gizi ini, Bu Ida? Ya, baik. Jadi pada prinsipnya kita tidak disarankan gitu ya harus full protein gitu ya, tetapi tadi seimbang. Nah, kalau pada prinsip gizi seimbang itu untuk komposisinya ya karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini juga tadi lebih mengenyangkan gitu ya. Kemudian itu sekitar 40-50%. Kemudian protein, karbohidrat kompleks ini kan contohnya nasi merah gitu ya, ubi-ubian, kentang, roti gandum. Nah, kemudian protein yang cukup itu sekitar 20-30%. Oke. Kemudian lemak sehat kita juga memerlukan lemak yang sehat 20-30% dan serat dan cairan yang cukup. Nah, untuk komposisinya tadi untuk yang protein gitu ya. Jadi baik. Kalau bagi mereka yang tidak memiliki riwayat ginjal, terutama anak muda, remaja, ini boleh Bu mengikuti tren ini? Ya, sebaiknya tidak disarankan untuk mengikuti tren ini dalam jangka waktu yang lama tadi ya. Jadi kalau untuk sebaiknya kalau disarankan untuk yang tren tinggi protein ini adalah untuk yang atlet ya, biasanya yang memang rutin berolahraga gitu ya. Nah, untuk yang kondisi sehat ini sebaiknya tidak disarankan gitu, karena tetap kita adalah membutuhkan keberagaman ya dan tadi keseimbangan untuk komposisi zat gizi. Jadi kita juga tetap butuh karbohidrat, tapi bisa dipenuhi dari karbohidrat kompleks gitu ya, yang memang tidak cepat menaikkan kadar gula darah. Dan ini juga sangat perlu juga serat. Nah, terutama tadi serat ini juga bisa sebetulnya serat ini perannya juga untuk membuat rasa kenyang lebih lama. Jadi protein dengan serat ini yang fungsinya untuk bisa mengenyangkan lebih lama gitu. Nah, Bu Ida, mungkin ada saran gimana sih Bu menyusun menu sahur yang tetap tinggi protein tetapi seimbang? Ya. Gampangnya itu apa aja menunya itu Bu? Oh iya, kalau tadi yang saya sampaikan karbohidrat sekitar 50-60% ya dari total kalori itu sekitar 50-60 gram karbohidrat. Jadi misalnya contohnya untuk komposisi makan sahur ini bisa
satu cangkir nasi merah misalnya ya, itu setara dengan 150 kalori. Nah, ini mengandung 30 gram karbohidrat. Kemudian satu butir telur ini 70 kalori gitu ya, setara dengan 6 gram protein. Ya, kemudian jangan lupa kita juga membutuhkan tadi serat yang berasal dari sayuran gitu ya dan buah-buahan. Nah, setengah cangkir sayuran rebus itu sekitar 20 kalori, itu 2 gram karbohidrat ya. Jadi kalau ukuran dalam rumah tangga itu setengah cangkir sayuran gitu ya, itu secara 20 kalori. Kemudian misalnya buah ya, satu buah pisang itu 100 kalori. Nah, ini totalnya adalah 340 kalori. Jadi kita itu sahur, kita itu membutuhkan sekitar 500 sampai 700 kalori pada saat sahur. Jadi tidak boleh terlalu berlebihan juga dan harus seimbang gitu. Seimbang kita peroleh dari karbohidrat kompleks, dari protein yang cukup. Itu tadi kan persentasenya protein sekitar 15 sampai 20% dari total kalori. Kemudian lemak ya, lemak baik, lemak sehat itu sekitar 20 sampai 30% dan serat, dan jangan lupa kita juga membutuhkan air gitu ya untuk hidrasi selama 1 hari ini. Baik. Ibu Ina, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini, Bu. Salam sehat, selamat pagi.